Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umrid dunya din. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Amin. Amin. Muslimin muslimat rahimakumullah. Insyaallah kita akan teruskan siri kajian kita kaitan tentang madhahirur rahmatillah. Saya ingin tekankan sekali, bila kita bicara tentang rahmat Allah, itu merupakan anugerah yang paling besar. Rahmat Allah maknanya limpahan kasih sayang Allah kepada hambanya. Sehingga hamba itu pasti disayangi olehnya. Apabila rahmat itu ia berikan dengan sifatnya Ar-Rahim. Tetapi jika rahmat Allah yang Allah berikan itu dengan sifatnya Ar-Rahman, itu juga sebagai bukti kasih sayang Allah kepada hambanya sebagai makhluk ciptaannya. Maksud saya, sebagaimana yang telah kita pelajari sama, rahmat Allah terbagi menjadi dua. Sama ada rahmatun amah, rahmat yang bersifat umum, diberikan oleh Allah kepada seluruh makhluk ciptaannya. Sama ada makhluk yang berakal seperti manusia, jin, dan sebagainya. Maupun makhluknya yang tidak berakal seperti hayawan. Rahmat amah ini dah memang menjadi jaminan Allah buat makhluk yang diciptakannya. Mukmin ke kafir ke, sedar ke tak sedar ke, disyukuri atau tidak. Ini bermakna dengan rahmat amah, bermaksud Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan makhluk ciptaannya setelah diciptakan. Tidak. Sebaliknya, selepas Allah ciptakan dia, Allah jaga dia, Allah penuhi segala keperluannya. Dan itulah saya kata tadi, bukti sayang Allah juga kepada hambanya. Tapi bukan bukti ridhonya. Orang kafir diberi kesehatan. Matanya boleh melihat. Semua organ tubuhnya berfungsi dengan baik. Itulah rahmatul amah. Artinya orang kafir pun selepas Allah cipta, Allah tak biarkan telantar. Allah jaga dia. Sakit Allah sehat sembuhkan. Penat Allah rehatkan. Lapar Allah bagi makan.
Oksigen sudah dibekalkan. Itu bukti kasih sayang Allah terhadap manusia yang diciptakannya. Ini namanya rahmat amah. Allah berikan melalui sifatnya Ar-Rahman, dan ia merupakan sifat rububiyahnya. Hanya sahaja rahmat yang jenis ini tidak bermakna Allah ridho, cinta kepada orang tersebut. Bukan. Adapun rahmat kedua yakni rahmat khosoh. Rahmat yang Allah berikan kepada orang-orang tertentu sahaja. Dan rahmat ini tidak diberikan secara percuma, tapi mesti diusahakan oleh kita. Siapa yang ingin mendapatkannya, ya kena berusaha, kena minta, kena mohon. Dan bila telah berusaha mendapatkannya, memperolehinya, meminta mohonnya, nanti Allah bagi. Yang tidak berusaha, tidak minta, Allah tak bagi. Walaupun Allah menawarkan, tetapi jika orang itu tak mau menerimanya, Allah tak bagi. Ini rahmatun khosoh. Dan rahmatun khosoh ini Allah berikan kepada hambanya melalui sifatnya Ar-Rahim. Ar-Rahim. Perbezaan yang pertama tadi. Orang yang dapat rahmatun khosoh, rahmat khusus. Pertama, Allah sayang orang ini. Ya, Allah kasihi. Dan Allah ridho. Allah sayang, Allah kasih, bahkan Allah cintai dan Allah ridho pada orang ini. Yang dapat rahmatun amah, ya Allah hanya sayang saja sebagai hambanya, sebagai sifatnya Ar-Rahman. Ini bermakna rahmat khosoh karena yang mendapatkannya hanya mereka yang meminta, yang mencari, yang nak, walaupun Allah tawarkan pada seluruh hambanya, nilai rahmat khosoh lebih tinggi. Contohnya apa rahmat khosoh? Ya, daripada apa yang telah kita pelajari selama ini. Hidayah, syariat Allah, kesabaran. Ditimpa musibah, kita sabar. Bila kita mampu sabar, yakinlah, beruntunglah. Suruh beruntunglah. Karena kita sedang dirahmati. Malangnya orang tak nampak ini. Bila ditubuh musibah, yang nampak musibahnya. Wah, bila dia diberi musibah, kemudian ia mampu bersabar, nilai rahmat Allah yang Allah berikan pada hambanya berupa kemampuan bersabar. Itu subhanallah. Nilainya jauh lebih besar, jauh lebih berharga dibandingkan musibah yang sebenarnya terlalu kecil. Musibah yang menimpanya tiba-tiba menjadi sangat kecil, dirasai oleh orang yang seperti ini. Bila ia bandingkan dengan nilai rahmat yang Allah berikan kepadanya berupa kemampuan bersabar. Itu yang kita telah pelajari pada siri-siri yang lepas. Dan itu memang tidak mudah ya. Orang-orang yang seperti ini mulai daripada mampu bersabar hingga ridha, hingga syukur. Kan bunyinya pelik. Orang mampu mensyukuri musibah. Itu kan luar biasa itu.
Kalau orang bersedia mensyukuri nikmat, mensyukuri kesihatan, itu biasa dengar. Ini bukan hanya mensyukuri nikmat kesehatan, mensyukuri musibah sakit. Diberi musibah, syukur. Coba. Itu karena rahmat Allah yang berupa kemampuan yang Allah berikan padanya, mampu bersyukur, mampu redha, mampu sabar, itu tak ternilai. Sangat-sangat nih. Ini rahmatun khasah dan pasti. Saya ulangi, pasti. Jika Allah bagi orang ini rahmatun khasah, pasti pertama Allah. Ya, sayang sudah pasti namanya rahmat. Cinta dan redha. Dunia berjaya, akhirat masuk surga. Berbeza dengan orang yang hanya mendapatkan rahmatun amah. Sakit Allah sembuhkan, miskin Allah beri kekayaan, ingin jawatan Allah berikan, punya rumah, punya, itu rahmat. Tapi rahmat amah, semua makhluk dapat. Jangankan yang mukmin, yang etis pun Allah bagi. Dan itu memang rahmat yang Allah beri percuma dengan sifatnya ar-Rahman. Sebagai bukti Allah memang tidak membiarkan makhluk yang dicipta, selepas dicipta Allah biarkan. Tak, Allah jaga. Allah. Tetapi penjagaan Allah terhadap makhluknya yang ingkar tidak bermakna Allah ridha. Itulah. Allah tetap jaga, Allah tetap ini apa? Ya, penuhi segala keperluannya. Itu karena itu dah jadi jaminan yang Allah tetapkan baginya. Mama min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada sesuatu makhluk yang melata, yang bergerak di muka bumi, Allah yang kata. Melainkan aku, kata Allah, yang menjamin rezekinya. Allah tak bagi pengecualian. Tidak ada makhluk yang melata di muka bumi kecuali aku yang pasti menjamin rezekinya. Yang mukmin, yang kafir tidak. Tak. Tidak. Itu dah jadi jaminan Allah. Tetapi sekalian, tidaklah menjadikan orang itu, tidaklah sebagai bukti orang itu disayangi oleh Allah. Sebab itu kita jangan silau, maksud saya. Kita jangan silau, kita jangan iri, kita jangan kecil hati. Bila melihat orang senang lenang diberikan rahmat amah, malah mereka tak dapat rahmat khasah. Sementara kita, Allah bagi rahmat amah pun ada, sehat pun iya, dibagi makan minum iya, walaupun tak sebanyak yang Allah berikan pada orang lain. Tapi kita diberikan rahmat khasah juga. Orang ini lebih bertuah. Lebih bertuah. Bahkan kalau saya boleh buat contoh yang ekstrim lah. Sehat walafiat. Sehat tak pernah sakit. Kaya tak pernah miskin. Untung tak pernah rugi. Berjaya tak pernah gagal. Jawatan naik meroket. Jawatan dia di dunia naik meroket. Naik meroket mana? Laju. Laju. Daripada bermula masuk kerja sebagai kerani, 2 tahun dah terus jadi CEO main. Itu naik meroket lah. Tetapi tolak agama. Rezeki Allah berikan, dia tidak mampu mensyukurinya. Musibah yang menimpanya, dia tak ada kekuatan untuk sabar. Perintahnya ditinggalkan, larangannya dilanggar. Katalah seperti itu. Sementara kita, rahmat amah yang Allah beri kita tak sebanyak dia. Ujian yang Allah tiba kepada kita lebih sering daripada ujian yang Allah berikan kepada kita. Tapi yang kecil, yang sedikit itu kita mampu mensyukurinya. Ujian yang sering menimpa kita, hatta yang paling berat sekalipun, kita mampu bersabar. Qada dan takdir Allah seburuk apapun yang Allah takkan buat kita, kita redha. Tahu? Bila itu keadaan kita, pandangan Allah kepada kita jauh lebih mulia daripada pandangan yang pertama tadi.
Walaupun yang beberapa orang lain tadi mungkin di dunia, namanya harum dalam masyarakat. Semua orang pasti ingin menjadikannya sebagai kawan. Inilah yang sama sekali. Jadi tidak, kalau kita boleh iri pun, irilah kepada orang lain yang Allah beri anugerah rahmat khosoh. Itu boleh iri. Ini iri yang dibenarkan, namanya ghibtah, kata Nabi. Istilah Quran namanya tanafus. Saya betul iri lah. Saya ingin macam dia lah. Kalau dia dibagi kekayaan, tak kira banyak atau sikit, dia sentiasa mensyukurinya, tidak menyalahgunakannya. Saya iri kepada hamba Allah itu. Diberi macam-macam ujian, hatta yang paling berat pun, dia mampu bersabar. Saya iri kepada dia. Allah tetapkan qada paling buruk pun, dia redha, tenang hidupnya. Saya ingin macam dia. Saya iri, itu boleh. Iri macam itu boleh. Tapi kalau iri yang kedua, ini tak dibenarkan. Saya tak puas hatilah, kenapa dia itu? Dia itu sebenarnya tak rajin solat. Kenapa hidupnya senang? Dia itu sebetulnya itu banyak buat maksiat. Tapi kenapa dia sihat terus? Kita yang rajin wirid, asyik sakit aja. Dia itu tak pernah nampak apa namanya di rumah Allah. Rumah Allah. Tapi macam-macam dia dapat. Kita wirid panjang sampai semput. Kenapa susah? Ini kalau kita tidak ada perasaan macam itu pun kepada orang yang sudah dosa dah. Kenapa kita jealous, iri kepada orang yang dimurkai oleh Allah? Bahaya jemaah sekalian. Sangat bahaya. Bila kita iri kepada orang yang sudah dimurkai oleh Allah, itu sudah dosa. Apalagi mengharapkan, saya ingin jadi macam dia. Saya ingin macam dia. Itu lagi salah. Itu lagi salah. Inilah susahnya untuk memahamkan diri kita sesuai dengan Al-Quran. Kenapa salah? Saya tunjukkan ayatnya sebelum kita bicara. Sebab saya sampaikannya, kita ingin mendalami perkara-perkara seperti ini ya. Saya ulangi sekali, kita ingin mendalami masalah agama yang bab-bab seperti ini. Alasannya satu aja. Saya ulangi yang selalu saya sampaikan. Alasan saya satu saja, kenapa saya ingin mengajak jamaah sekalian lebih memahami, pelajari perkara-perkara agama dari Islam. Alasannya satu, seperti yang saya beritahukan. Ya, memandangkan seiring dengan meningkatnya usia. Itu aja alasan saya. Seiring dengan bertambahnya usia. Takkan masih nak cerita bab yang pelik-pelik. Ya, yang perlu kita tanamkan sekarang. Lihat firman Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Qasas. Surah yang ke-28. Surah yang ke-28. Ayat 79. Saya ulangi sekali. Iri kepada orang yang dimurkai oleh Allah, walaupun Allah bagi rahmat, tapi rahmat amah ya. Ada orang Allah bagi rahmatun amah banyak sekali, tapi tak dapat rahmat khosoh. Maknanya Allah hanya sayang dia, kasih dia sebagai makhluk ciptaannya, dan Allah tidak akan biarkan. Tapi Allah tidak ridha. Lalu kita iri. Kalau saya ingin, kenapa lah dia macam itu? Kenapa saya ini? Bahkan saya orang baik, dia orang jahat. Saya ingin macam dia. Kalaulah saya punya macam dia punya. Tahu jamaah sekalian, kita punya lintasan hati macam itu pun dosa. Kalaulah saya punya macam dia, rasanya seronok kalau dia punya. Tak punya apa yang sebanyak dia punya satu pun jadilah. Lihat Al-Qasas 79.
cerita Qarun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa kharaja ala qaumihi fi zinati. Lalu Qarun telah keluar, kharaja. Kharaja ala qaumihi, menemui atau keluar menghadap menemui kaumnya. Kharaja ala. Bukan kharaja ila ya, ala. Jadi keluar untuk menemui kaumnya. Fi zinatihi, membawa bersamanya perhiasannya. Nak tunjuk lah, nak pamer lah, nak show off lah. Kan dia kaya, jadi dia suka. Qarun ni kaya raya. Allah bagi macam-macam nikmat, itu namanya apa? Rahmatun amah. Dan sifat buruk Qarun, yakni ingin menunjuk kekayaannya. Nak bagi orang lain kagum, nak bagi orang lain memuji, nak bagi orang lain terpegun. Dia ada itu. Ada sifat buruk macam itu. Seronok jika tengok orang lain mengkagumi kekayaannya. Biar nanti orang yang tengok penampilannya yang luar biasa ini, ya biar semua orang itu je lah. Kan ada kan orang yang bila melihat kekayaan orang lain, kalulah. Dan seronok. Qarun seronok jika ada orang macam tu. Qala alladzina, berkatalah orang-orang yang yuriduna, mereka menghendaki al-hayata dunya, kehidupan dia di sini. Orang-orang yang hanya menginginkan kebahagiaan, kesenangan, kemudian hidup di dunia. Macam yang Qarun ada. Tapi dia tidak punya seperti mana yang Qarun punya. Ya kan? Menginginkan harta yang banyak. Rahmatun amah yang banyak. Apa dia kata? Ya laitalana mitlama utiya Qarun. Aduhai kalaulah diberikan kepada aku, kalaulah kami memiliki sebagaimana yang Allah berikan pada Qarun. Seronoknya lah kalau aku punya macam Qarun punya. Kalaulah kami punyalah bilik tidur macam bilik tidur Qarun. Ingat dah dahulu tahun 90-an ke akhir 80-an ke apa dulu kan ada satu majalah ke apa. Ya, tahun 90-an majalah bulanan ke apa. Dan tiap terbitannya itu mestilah bagian pertama hampir suku itu ceritalah orang-orang kaya. Orang kaya pun mau pula dia suruh macam itu. Gambar batu, gambar keluarga, gambar kasut dia, gambar bilik air dia, gambar meja makan dia. Satu muka. Semua yang membaca itu semua hahu macam ini. Macam mana lah bilik air macam ini? Bilik air pun boleh untuk tidur. Berstandar pun meh. Kagum. Saja ditunjuk. Orang yang lemah iman, orang yang iri kepada rahmatun amah yang Allah berikan pada orang lain, dia pun berhayal. Kalaulah aku dapat macam Qarun dapat. Tak tahulah, tak dapat banyak sikit pun jadilah. Sebanyak itu kekayaan dia. Innahu ladzu hazzin azim. Tengok sampai pemuji begitu. Orang lemah iman, dia memuji Qarun. Innahu, sungguh dia Qarun, ladzu hazzin azim. Sungguh Qarun itu mendapatkan habuan yang sangat besar. Tak terbayanglah. Sebanyak itu anugerah Allah kepada Qarun. Bertuahnya lah diri si Qarun. Bertuah sungguh. Kekayaannya melimpah-limpah. Allah bagi macam tak terkira. Ini orang yang contoh orang yang iri kepada orang lain yang Allah berikan anugerah rahmat amah. Dia lupa orang yang Allah bagi rahmat amah ini belum tentu Allah
ridha. Jika dia tidak mendapatkan rahmatun khosah, pasti Allah benci. Walaupun rahmatun ammah melimpah-limpah. Dia iri. Bahasa kasarnya, dia iri kepada orang yang dibenci oleh Allah. Dia punya keinginan untuk menjadi seperti orang yang dibenci oleh Allah. Bahaya tak bahaya? Atau lebih apa namanya, keras lagi. Orang si koran tu nak masuk neraka. Masuk neraka. Lalu orang ini, aku ingin macam korun, masuk neraka. Takkan berat macam tu. Allah rekodkan ni. Apa yang terlintas dalam hati kita. Korun itu musuh Allah, dibenci oleh Allah. Di dunia dimurkai oleh Allah, di akhirat diuban dalam neraka. Tiba-tiba ada orang iri. Kalaulah aku macam korun, kalaulah aku punya macam korun. Nasib baik pada zaman Nabi Musa ini tidak semua orang punya fikiran macam tu. Masih ramai orang-orang yang baik. Dan yang baik pula ada keberanian menegur kawannya yang buat salah. Yaitu dalam ayat 80, waqala alladzin, waqala dan telah berkata dia, alladzina oleh orang-orang yang itu telah diberikan mereka al-ilma akan ilmu. Itu harfiahnya lah. Harfiah sudah lepas tak payah. Berkatalah orang-orang yang Allah beri ilmu. Maknanya orang alim. Tahu agama. Pengikut setia Nabi Musa. Apa kata? Katakanlah ini A. Katakanlah ini B nama dia. Tadi yang menghayalkan korun itu namanya A katalah. Menghayalkan kalaulah aku macam korun, kalau aku punya korun, iri kepada rahmat amah yang Allah berikan pada korun. Wahai korun, orang yang tidak mendapat rahmat khosah, maknanya korun dibenci oleh Allah. Apa kata B? B ini orang yang rahmat amah pun Allah bagi, ya pasti. Walaupun tidak sebanyak yang korun dapat. Rahmatun khosah pun ada. Mana orang hebat yang B ini? Tengok kawannya yang bernama A macam tu, dia tegur. Wailakum. Saya ingin ajak iman untuk merenungkan ya. Wailakum itu bahasa yang kasar yang sekalian. Wailakum itu mana celaka kamu. Kasar tak kasar? Kasar. Wailakum. Wail. Kalau nak lebih kasar lagi, bukan celaka kamu. Cilaka. Wow. Kalau Melaka itu bukan calon cilaka kau. Wow je. Pertanyaannya, B ini orang yang baik. Orang yang diridai oleh Allah. Tentulah tawaduknya tinggi, sopan santunnya tinggi, akhlaknya mulia. Bila B itu sifatnya seperti itu, macam mana boleh keluar ucapan cilaka engkau? Kalau ucapan celaka engkau itu keluar daripada orang yang tidak punya moral dan akhlak, budi petik, kita faham. Tapi dalam ayat ini, yang Allah ceritakan, yang mengatakan celaka kamu ini orang yang baik. Pertanyaan, mungkinkah orang baik melakukan kata-kata sekasar itu? Ini nampaknya bukan orang baik nih. Ucapannya pun kotor. Jamaah sekalian, Allah nak bagi tahu kita. Memanglah orang yang sopan santun ya, pasti menjaga ucapan. Tak mungkinlah menggunakan ucapan yang kotor. Kecuali kepada orang yang memang patut dikata begitu. Jadi ini bukan menunjukkan bahwa B tadi orang tak baik. Ini bukan bahwa A tadi punya perbuatan yang amat-amat salah, amat-amat keji, sehingga perlu ditegur dengan kalimat yang keji juga. Bermana apa? Keinginan A, hayalan A, iri A. Terhadap korun itu perbuatan yang besar kesalahannya. Sehingga tegurannya pun dengan kalimat celaka kamu. Subhanallah. Thawabullahi khair. Kamu tahu tak ganjaran yang Allah sediakan itu adalah kebaikan.
Liman amana wa amila sholihah. Bagi siapa yang beriman dan beramal soleh. Tapi ingat, ganjaran Allah yang baik itu tidak hanya diberikan oleh kepada orang beriman dan beramal soleh, dan tidak akan diterima illa wala yulaqqaha illa sabirun, kecuali orang yang sabar. Tengok, sepatutnya kamu, walaupun rahmatun amah yang Allah berikan pada awak, tidak sebanyak yang Allah berikan pada Qarun. Qarun jarang ditimpa musibah. Kamu sering ditimpa musibah. Sepatutnya kamu sabar. Kemampuanmu untuk bersabar terhadap musibah yang menimpa kamu. Kemampuan kamu untuk redha terhadap keadaan hidupmu yang tidak sesenang dan semewah Qarun. Itu rahmatun khosoh. Yang dengan rahmat khosoh itu nanti kamu akan mendapatkan ganjaran yang jauh lebih baik daripada rahmatun amah yang Allah berikan pada Qarun. Kemampuanmu bersabar. Bila kamu mau bersabar, sepatutnya kamu sudah merasa bertuah. Kamu orang yang jauh lebih beruntung daripada Qarun. Bila kamu mampu bersabar dengan keadaan hidup kamu. Ridha terhadap pembagian Allah. Syukur pada nikmat yang ada. Itu sudah segala-galanya. Kamu tidak perlu dengki iri pada orang lain yang justru akan merugikan diri kamu. Kamu mampu memuji Allah, subhanallah, subhanallah. Itu pun sudah rahmat yang luar biasa. Kamu mampu, astagfirullahaladzim. Kita berdosa lalu, ingat dosa lalu, astagfirullahaladzim. Itu rahmat yang silat. Jadi jangan kita melihat rahmat itu, oh mesti senang lenang. Bukan. Kita berdosa, merasa bersalah, tergerak hati untuk mohon ampun, astagfirullahaladzim, astagfirullah ya Allah, Allahumma gfirli, ampunlah. Itu adalah rahmat. Mana rahmatnya? Allah beri kita kesedaran untuk mengakui kesalahan kita, kemudian Allah beri kita kemampuan untuk mohon ampun kepadanya. Rahmat ini, bertuah, bersyukurlah. Kita mampu istighfar itu pun sudah bersyukur. Kita mampu memohon pada Allah itu pun bersyukur. Allah panggil 5 kali sehari semalam untuk sholat, itu pun sudah bersyukur. Sudah. Tapi yang dia itu macam-macam dia ada. Macam-macam dia ada. Ini sering membisik. Setan sering membisikkan di dalam hati saya. Tapi saya sekali, kalau bisikan itu sampai membuat kita iri, berangan-angan. Maaf, mungkin seorang yang sudah berumur mungkin tidak berangan seperti itu. Tapi kita takut nanti karena kita nampaknya tak mungkin akan mendapatkan seperti yang orang yang dapat, lalu kita sampaikan pada anak, pada cucu, kamu contohi dia cu, tengok tu sebulan cu tu, berjaya cu, kamu dah bercerita macam dia, oi lagi lah. Bahaya itu. Sangat-sangat bahaya. Jadi kadang orang kurang cakna dalam benda-benda seperti ini. Walhal, Allahu Akbar. Itu akan merusak minda, akan memisongkan kita dalam memahami agama kita dengan betul. Dengan betul. Paham ya? Ini saya tegaskan ini tentang walaupun telah saya ulang karena saya merasa perlu sangat untuk menyampaikan perkara ini. Jangan sampai kita salah paham. Baik. Sekarang mari kita teruskan. Madzahiru rahmatillah. Bukti nyata rahmat Allah, dan ini rahmatun khosoh. Oke, rahmatun khosoh. Bukan rahmatun amah. Kalau rahmatun amah, ya tadi lah kekayaan, makan sedap,
Mata boleh melihat, telinga boleh dengar. Masih boleh panjat pokok kelapa walaupun umur sudah 88 tahun, katakanlah. Manalah ada 80 tahun masih boleh panjat pokok kelapa. Ambil air, apa itu, nira bapaknya. Bukan itu. Bukan itu. Nak pergi mana-mana ada orang hantar, nak duduk ada rumah, nak makan ada makanan, nak baring ada katil, kata rahmat yang kita nak pelajari. Poin yang keenam, yakni rahmatun khosoh. Rahmatun khosoh. Apa dia? Al-wiqayatu minas sayyi'at. Allahu Akbar. Al-wiqayatu minas sayyi'at. Wiqayah itu maknanya penjagaan, terjaga, terpelihara daripada keburukan. Seperti mana saya kata tadi, mari kita memandang, melihat, menganggap, memahami akan makna rahmat Allah yang sebenarnya itu apa. Makna rahmat Allah yang boleh menyelamatkan kita dunia akhirat itu rahmat yang mana? Itulah. Sebab ada rahmat Allah yang belum tentu menyelamatkan orang itu daripada neraka. Contohnya apa? Sehat. Kesehatan. Kekayaan. Kenaikan pangkat. Kenaikan pangkat. Dan sekarang mungkin terpilih jadi wakil rakyat. Belum tentu. Terpilih. Yang lain kan kalah. Itu rahmat amah. Belum tentu menyelamatkannya daripada neraka. Saya tak kata tak mustahil ya, belum tentu. Kalaulah dengan kenaikan pangkat, terpilihnya sebagai wakil rakyat, lalu dimanfaatkan sesuai dengan kehendak Allah. Oh, tahu ini kuasa benar. Ya, Masya Allah, dunia senang, akhirat masuk surga. Tapi kalau diselewengkan, disalahgunakan, ini rahmat yang boleh menjahanamkan orang. Tapi rahmat amah pasti ada jaminan daripada Allah. Rahmat khosoh ada jaminan daripada Allah. Pasti boleh menyelamatkan ia daripada kemurkaan Allah di dunia dan di akhirat. Apa termasuk rahmatun khosoh? Al-wiqayatu minas sayyi'at. Terjaganya seseorang, terpeliharanya seseorang daripada keburukan-keburukan. Apa maksudnya? Saya sampaikan dahulu definisinya ya Mas Kan ya. Mungkin di situ tak sempat. Al-wiqayah yang dimaksudkan wiqayah ya siyanatun nafsi wa hifzuha mimma yadurruha bi fi'lil awamir wajtinabin nawahi. Mau ya, ini hanya kutipan-kutipan daripada berbagai sumber, jadi saya rangkumkan. Bukan pendapat saya. Bukan, saya tidak mampu untuk berpendapat sendiri. Ini kutipan dari berbagai sumber daripada kitab yang saya himpunkan. Ya, maknanya tidak punya kemampuan untuk beristihad sendiri. Al-wiqayah maksudnya syianatun nafsi wa hifzuha. Pemeliharaan dan penjagaan diri. Terpeliharanya dan terjaganya diri. Mimma yadurruha, daripada apa-apa yang akan memadaratkannya. Bila ada madarat nak menimpa diri kita, tetapi madarat itu tidaklah menimpa kita akhirnya karena diri kita terpelihara, terjaga. Nah, terjaganya diri kita, terpeliharanya diri kita daripada tertimpa perkara-perkara yang merusak yang ada di kita, itu namanya wiqayah. Tapi karena di sini ada minas sayyi'at, tapi karena ini bicara rahmatun khosoh,
Apakah wiqayah minas sayyi'at? Apakah sesuatu yang boleh menjaga dan melindungi diri kita daripada tertimpa keburukan, kebinasaan, kerugian dunia dan akhirat? Bifi'lil awamir wajtina bin nawahi. Allahu Akbar. Dengan melakukan segala suruhan dan menjauhi atau meninggalkan segala tegahan. Maksudnya apa? Imtithalul awamir, melaksanakan segala suruhan Allah, wastinabin nawahi, dan meninggalkan larangannya, itulah wiqayah minas sayyi'at. Karena apa? Karena apa? Jika kita telah melakukan suruhan Allah dan meninggalkan larangannya, kita sudah punya pendinding. Kita sudah punya pelindung diri daripada kecelakaan kemudian yang menimpa kita. Sayyi'at. Pertanyaannya, apakah keburukan terbesar yang menimpa manusia? Apakah kecelakaan yang besar sekali yang menimpa manusia? Okeylah, penyakit itu adalah keburukan, betul. Rugi dalam berniaga itu adalah kemadaratan, kerugian, betul. Tertimpa musibah, kereta tenggelam dalam genangan banjir, keburukan, betul. Betul. Kehilangan barang, ya, kehilangan barang, musibah. Ya, musibah kan benda yang tak baik. Kasut kita hilang, punya pergi masjid, kasut hilang. Itu kan benda yang madarat, kita tak suka. Ya, betul. Tapi saya pernah kata di jauh sekalian, jika kasut kita hilang di masjid, itu adalah musibah yang kecil. Tak perlu risau. Tetapi, jika kasut kita tak pernah ditemukan di masjid, itu baru musibah besar. Jamaah pernah kehilangan kasut di masjid? Pernah. Alah, kecil-kecil, remeh. Musibah yang besar bila kasutnya tak pernah dijumpai di masjid. Maknanya orang ni memang tak kenal masjid lah. Kali pertama dan terakhir pergi masjid, tak pakai kasut. Karena untuk disolatkan. Itu musibah paling dahsyat itu. Itulah kali pertama dan terakhir pergi masjid. Tak pakai kasut karena tidak disembahyangkan. Jadi kalau kasut hilang di masjid, syukur sajalah. Bermakna kita ada di masjid. Itu musibah betul. Tapi adakah musibah itu besar sehingga kita terduduk? Tak juga. Adakah kerana musibah sakit kita terduduk? Tak juga. Adakah hanya kerana rugi dalam berniaga kita dah habis segala? Tidak juga. Sayyi'at terbesar ialah bila orang itu terhalang daripada mendapatkan ridha Allah dunia akhirat. Itu musibah terbesar. Kerana bila seseorang itu terhalang daripada mendapatkan ridha Allah di akhirat, wa'iyadzubillah, itu manauzubillah, tempatnya di neraka. Masuk neraka itulah keburukan terbesar. Musibah terbesar, kerugian terbesar, kebinasaan terbesar. Dan tidak seorang pun, apalagi orang mukmin, yang ingin masuk neraka. Pasti maukan dirinya ini dilindungi, terpelihara daripada api neraka. Dalam bahasa mudahnya, pasti setiap kita inginkan punya wiqayah daripada neraka. Apa wiqayah? Apa benda yang boleh melindungi kita, menjaga kita daripada neraka? Imtithalul awamir wajtinabun nawahi.
Yang boleh melindungi kita daripada api neraka, wiqayahnya hanya satu. Buatlah suruhan Allah, tinggalkan larangannya. Sudah. Ini bermakna, jika kita mampu melakukan suruhan Allah, bersyukurlah. Itu rahmat terbesar. Bila kita mampu meninggalkan larangan Allah, bersyukurlah. Kita orang yang paling disayangi oleh Allah. Kita jauh lebih bertuah. Bila kita mampu melakukan perintah Allah dan meninggalkan larangannya, hakikatnya kitalah orang yang paling bertuah. Jauh lebih bertuah daripada orang lain yang tak mampu melakukan perintah Allah, tak mampu meninggalkan larangannya, walaupun Allah bagi macam-macam. Walaupun mungkin duduk di rumah, banglo sebesar Stadium Shah Alam, pergi ke mana-mana, mungkin ya senang lenang. Tapi orang kan kadang tidak melihatnya begitu. Dia fikir yang mereka lebih bertuah daripada kita. Tidak. Itu saya kata tadi. Bila kita setiap waktu mampu sujud, itu hendaklah kita bersyukur. Syukur sungguh, ya Allah. Terima kasih, ya Allah. Karena engkau pilih hamba-Mu ini mampu sujud. Walaupun kata orang serba kekurangan. Katalah. Hamba-Mu engkau pilih, ya Allah, masih mampu sujud. Walaupun hamba-Mu tidak sehat. Orang yang tak sehat masih mampu bersujud jauh lebih beruntung dan bertuah daripada orang sehat walafiat tapi tak pernah sujud. Karena kemampuan bersujud walaupun dalam keadaan sakit itu boleh meliharanya, menjaganya, melindunginya, wiqayah daripada api neraka. Dari api neraka. Syukuri itu. Jadi kalau kita melihat benda itu, ya Allah, untungnya lah orang-orang mukmin ya, yang memahami rahmat yang sebesar ini artinya. Akhirnya hidup menjadi rileks, menjadi senang. Allah bagi banyak, disyukurinya. Allah bagi sikit, disyukurinya. Dia minta sehat, Allah bagi sakit, dia sabar. Dia minta sehat, Allah bagi sebat, disyukurinya. Masya Allah. Dia ingin jawatan, Allah bagi, disyukurinya dan dimanfaatkan jawatan ini. Dia berusaha untuk naik jawatan, naik pangkat, malah dibuang kerja, dia sabar. Coba, apa yang menimpa orang mukmin, melainkan semuanya mendatang kebaikan baginya. Syaratnya faham. Tidak ada apa yang menimpa orang mukmin, senang ke, susah ke, dapat ke, tak dapat ke, hilang barang ke, dapat barang, semuanya menambahkan, memberikannya kebaikan. Karena dia tahu, bila mendapat kesenangan, Allah bagi dia kemampuan mensyukurinya. Dan itu rahmat. Rahmat itu lebih besar daripada kesenangan yang Allah berikan. Bila Allah bagi dia musibah, dia mampu bersabar. Kemampuan yang Allah berikan padanya untuk bersabar dan bisa, itu rahmat yang lebih besar daripada yang lain. Ini namanya wiqayah minas sayyi'at. Ini rahmat. Tetapi karena rahmatun khasah, Allah tidak berikan pada semua hamba-Nya. Allah hanya berikan pada mereka yang mau, yang memintanya, yang mengusahakannya. Walaupun Allah menawarkan kepada semuanya. Itu definisi wiqayah. Ada definisi lain tentang wiqayah, ya lebih kurang sama. Al-wiqayatu hifdzus syai' mimma yu'dihi wa yadurruhu. Wiqayah itu maksudnya yakni terpeliharanya sesuatu daripada apa yang menyakitinya dan memadaratkannya. Wahia sifatun imaniyah. Allahu Akbar. Al-wiqayatu sifatun imaniyah fin nafsi. Wiqayah itu merupakan sifat iman. Bukan sifat Islam. Ini wiqayah itu kaitannya dengan keimanan seseorang. Bukan kaitan dengan
Islam seseorang. Jadi berkaitan langsung terus kepada yang basic. Iman itu kan foundation ya. Tiang. Tahfadu sahibaha minasyarri wa ali. Yang dengan wiqayah itu seseorang terpelihara, terjaga, terselamat daripada keburukan-keburukan dan pelaku-pelaku kejahatan. Wa minasyaitani wa makrih. Dia terselamat daripada setan dan bisikan-bisikannya. Wa minan nafsi wa hawaha. Ia terpelihara, terselamat daripada hawa nafsu dan bujukan serta rayuannya. Fahiya sababun lil khauf. Wiqayah itu akan menjadi asbab, menjadi sebab bagi timbulnya rasa takut, rasa gerun min adzabillah, daripada siksa Allah. Wa adamil amni min makrih, menimbulkan rasa takut, gerun, karena sentiasa merasa tidak selamat atau belum selamat daripada azab Allah. Wa dalilun ala yaqadatil abdi wa fitnatihi. Orang yang sentiasa timbul rasa takut, ada rasa takut dan gerun terhadap siksa Allah. Orang yang merasa dirinya belum merasa aman dan selamat daripada azab Allah. Orang yang sentiasa berusaha melawan bisikan hawa nafsunya. Itu dalilun, itu bukti. Bukti yang nyata lagi jelas ala yaqadatil abdi wa fitnatihi. Itu bukti yang nyata lagi jelas bahwa jiwa hamba itu sedang jaga. Yaqadah itu mana? Jaga. Jiwanya tidak sedang lena. Hatinya tidak sedang tidur, tapi hanya sentiasa jaga. Wa fitnatihi, dan menunjukkan kecerdasan akal fikirannya. Kalau kita nak tahu hati kita ni jaga atau tak jaga, leka atau sentiasa berwaspada, tanda arasnya, menurut penjelasan ini, ada tak rasa gerun dan takut terhadap azab Allah? Ada tak kita ni sentiasa merasa belum selamat daripada azabnya? Bermakna apa? Kalau kita mafhum mukhalafah yang terbalik, orang yang tak ada rasa takut sama sekali pada azab Allah, orang yang merasa sudah selamat daripada azab Allah, pasti masuk surga, dah tempah dah, bilik nombor berapa dah. Ibadah saya banyak, pasti surga lah. Istighfar saya sudah banyak, pasti dah diampun lah. Sedekah saya dah banyak, pasti api neraka padam karenanya lah. Sehingga rasa takut pada neraka tak ada, karena Buddha suruh. Ini bukan yakin, ini overconfident lah. Ikut penjelasan ini jamaah sekalian, itulah bukti bahwa hati orang itu sebenarnya sedang tidur lena. Subhanallah. Tidur lena. Sesiapa yang ada pengalaman pergi umrah bulan Ramadan, dan itu pasti pengalaman yang sangat indah ya, sangat manis. Dan saya yakinlah setiap kita pasti ada pengalaman yang indah setiap kali balik daripada rumah Allah. Walaupun pengalaman yang indah itu, minta maaf, jangan-jangan bersifat subjektif relatif. Itu yang kita tak nak. Bagi pengalaman yang paling indah sekali. Masa saya umrah minggu lepas tu, saya betul kenang paling seronok lah. Apa? Ya, bilik hotel saya dekat dengan Kaabah. Buka tingkap, saya nampak Kaabah. Wih, maknanya awak sentiasa soft depan. Tak ada. Saya sembarang dari bilik aja. Tapi saya puas betul lah biliknya. Buka tingkap nak Kaabah. Makanan sentiasa tersedia. Pengalaman yang paling best semuanya.
Itu bukan paling best lah bagi saya. Maksud saya namanya umroh, haji ini kan perjalanan rohani. Itu kan penggambaraan rohani. Jadi pengalamannya mesti pengalaman rohani lah. Pengalaman rohani. Maka pengalaman rohani yang perlu kita cek. Umroh haji itu perjalanan rohani, penggambaraan rohani. Jadi sebenarnya yang membahagiakan di kita yang sifatnya rohaniah. Jangan yang sifatnya kebendaan, yang hanya menyenangkan mata melihat, telinga mendengar, lidah merasa. Lah yang aku referensi yang ikut ni tak lain, tak beza dengan dulu lah. Makanya semua sedap-sedap belaka. Semua sedap belaka. Bahkan saya sentiasa tak sedur. Tahu-tahu dia iqamah. Belum masih makan dah iqamah. Akhirnya terpaksa lah. Solatnya pun hanya di lobi hotel aja. Itu bukan pengalaman yang membahagiakan. Itu merugikan. Orang yang ada pengalaman umrah atau apa dia haji bulan Ramadan pasti ya, ada pengalaman yang sangat manis dan menyentuh ketika ia mengaminkan doa Imam Masjidil Haram yang sangat panjang malam terakhir tarawih. Itu bagi saya lah, itu pengalaman yang luar biasa. Kenapa? Karena dalam doanya, doa yang panjang kan dari sampai setengah jam, 25 menit, panjang sungguh tuh. Panjang sungguh. Nangis Pak Imam tuh. Abdul Ma'asudis menangis-nangis dalam doa. Alhamdulillah, makmumnya pun orang Malaysia pun ikut menangis. Alhamdulillah. Walaupun mungkin ya, penyebab tangisannya berbeza. Mungkin supaya jadi imam tuh menangis karena ya isi doa itu luar biasa dahsyatnya. Yang mau menangis karena dengar imam menangis, nangislah. Karena makmum suruh ikut imam. Imam menangis, nangislah. Tak apalah, mudah-mudahan tangisan yang berpahala. Satu di antara doa yang panjang itu yang sangat menarik lah. Ya. Doa yang sebenarnya riwayat daripada Imam Turmuzi dan Imam An-Nasai. Hadis daripada Abdullah bin Umar. Ya. Rasulullah SAW mengajarkan doa ini kepada sahabat-sahabatnya. Tapi hanya dibaca oleh imam sholat witir itulah. Isinya luar biasa. Saya selalu baca doa ini bila ya ada kesempatan. Ya untuk di sini selalu bacalah, tapi saya yakin jamaah pun pernah mengaminkan dan mendengarkannya. Doa itu begini. Sedikit saya. Ini kaitannya dengan wiqayah minas sayyi'at inilah. Kalau kita dapat, kalaulah permohonan kita pada Allah, minta apa yang kita minta dalam doa ini, diberikan oleh Allah, kita orang paling bertuah. Sangat bertuah. Sangat bertuah. Karena yang kita minta ini rahmatun khosoh. Yang dengan rahmat khosoh, al-wiqayah minas sayyi'at itu sudah di tangan kita. Nabi mengajar kita, Allahumma qsim lana min khasyatika ma ta'ulu bihi bainana wa baina ma'asi. Ya Allah, berilah kepada kami ya Allah rasa takut, perasaan takut gerun terhadap. Mohon kepada Allah agar hati kita ini Allah berikan perasaan takut dan gerun terhadapnya. Ya, terhadap siksanya maksudnya. Terhadap nerakanya. Karena apa aja Mas Glenn? Rasa gerun kepada azab Allah, rasa gerun kepada siksa Allah itu ma tahulu bihi wa bainana wa baina ma'asik. Perasaan takut itu boleh menghalang. Hala yahulu itu menjadi penghadang, penghalang antara kita dengan menderhaka pada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang tidak akan menderhaka kepada Allah jika ada penghalang, ada sesuatu yang menghalangnya. Apakah yang boleh menghalangi seseorang yang memastikan dirinya terpelihara, terjaga, terhalangi daripada melakukan maksiat pada Allah?
rasa takut. Ya, ya Mas. Bila orang sudah tidak ada rasa takut, Allahu Akbar. Maknanya dia tidak ada wikoyah. Dia tak ada pendinding. Saya tu kalau tidak ada takut tidak menderhakai, syukurlah, itu rahmat yang besar. Takut hendak meninggalkan perintah, syukurlah. Allah telah beri kita wikoyah. Karena yang boleh mendinding diri kita daripada terhumban dalam neraka, perasaan takut. Bila orang sudah tidak takut, Allah tak. Ada satu talk show, saya terkejut juga lah. Tapi di negeri jiran Indonesia. Ya, kalau ada masa saya sering mengikuti lah talk show negeri jiran TV. Itu paling berani dan paling bebas lah. Jadi Indonesian Lawyers Club dipanggilnya. Indonesian Lawyer Club. TV One. Itu dijemputlah semualah pakar-pakar, ya, ilmuwan-ilmuwan, lawyer, bisnismen, kadang menteri pun masuk, semualah. Dan cakap bebas. Malu perbincangan paling. Sehingga rancangan TV yang paling bermanfaat karena memberikan maklumat pada rakyat sejelas-jelasnya. Tanpa ada ditutup, ada betul-betul transfer. Mau kritik menteri, mau kritik kerajaan, mau kritik apa. Ada satu panggil itu, ya ini ahli politician, ya. Bukan politik, dia ilmuwan, pakar tata negara, dan banyak kali pernah menjadi duta di luar. Saya lupa namanya siapa, Said apa. Banyak. Lalu ditanya. 5 kan? Ada 3 je yang nampak. Makan aja. Tak ada. 5 kan? Dia 5. Staf seorang. Tak. Jadi pernah ditanya, kenapa negeri kita ini susah nak maju? Di situ kan, di situ ada. Walaupun pencegah rasuah merata, tapi di situ juga ada rasuah lagi. Di situ ada menteri rasuah, gubernur rasuah, ketua parti rasuah. Walaupun di penjara, ada menteri tinggal 1 bulan masa jawatannya. Jadi rasuah, masuk penjara lah. Menteri agama, bayangkan, ada 2 menteri agama masuk penjara di Indonesia. Jawab sah karena rasuah. Rasuah biaya haji. Belum lagi itu banyak. Ahli politik lah. Ulasan kata. Ya, sebab di negeri kita ini tak ada yang ditakuti katanya. Tak takut polis, tak takut bagi pencegahan rasuah, tak takut undang-undang. Bagaimana nak takut undang-undang ini? Kepada Tuhan pun tak takut katanya. Kalau Allah pun tak ditakuti, apalagi hanya polis katanya. Kalau kepada Allah pun dia tak takut, apa dia hanya undang-undang yang mereka sendiri cipta. Ya, sekarang lagi yang terbaru. Timbalan speaker masuk penjara karena rasuah. Jadi, macam mana makin dikuasakan makin banyak masalah, tapi banyak juga yang berulang karena tak takut Tuhan. Saya jadi ingat doa Nabi yang dipohon oleh Nabi. Ini Nabi yang memohon ya mas sekalian. Jika Nabi pun masih meminta kepada Allah agar Allah beri rasa takut dalam hatinya. Karena hanya dengan perasaan takut kepada Allah sahajalah yang boleh menghalangi seseorang daripada melakukan maksiat. Bila takut pada Allah sudah hilang, maksiat itu adalah macam sunat hidup lah. Tinggalkan perintah Allah, langgar larangannya, itu dah. Bermakna, orang yang Allah berikan rasa takut dalam hatinya untuk menerima Allah, itu orang yang diridhoi. Orang yang disayangi. Orang yang dapat rahmat khosoh yang luar biasa. Kita tidak perlu lagi iri kepada yang lain-lain. Bila kita
ada rasa takut. Apa maksudnya? Kita bukan tidak boleh minta tambahan rezeki. Ya Allah, berikanlah rezeki kami kepada Allah. Ya Allah, berilah kami kesehatan. Ya Allah, berilah kami kejayaan. Ya Allah, berilah kami. Boleh. Tidak dilarang. Tapi jangan sampai kita tidak minta apa yang Nabi minta. Jangan istilahnya kita minta benda yang kecil-kecil walaupun tidak salah, tapi benda yang sangat besar menentukan kejayaan kita dunia akhirat, kita malah tak minta. Dia hanya minta, katalah, ya Allah tambahilah rezeki ya Allah. Tapi lupa. Tak minta agar Allah beri kemampuan mensyukurinya. Kan susah itu. Susah. Hanya minta tambahan rezeki, tapi tak minta agar Allah beri kemampuan mensyukurinya. Susah. Susah tuh ya, rasa takut. Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi ila jannatik. Ya Allah, berikanlah kepada kami ya Allah perasaan suka mentaatimu. Patuh kepadamu. Karena dengan patuh kepadamu sahajalah membolehkan kami masuk surgamu. Itu wikoyah. Nah, itu wikoyah. Wa min yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masaibad dunya. Ya Allah, berikanlah kepada kami ya Allah keyakinan, ya Allah. Berilah kepada hamba-Mu ini keyakinan ke atas keadilan-Mu. Engkau Maha Adil ya Allah, dan beri kami keyakinan supaya kami betul-betul yakin bahwa Engkau ini adil. Minta itu. Karena bila Allah sudah beri kita keyakinan, seyakin-yakinnya bahwa Allah itu Maha Adil, tuhawwinu bihi alaina masaibad dunya. Sebesar dan seberat apapun musibah dunia yang Engkau timpakan kepada hamba-Mu ya Allah, ia akan terasa ringan. Ya. Jika kita yakin seyakin-yakinnya akan keadilan Allah, jangankan musibah yang kecil, musibah yang berat pun terasa ringan. Kenapa? Bagaimana mungkin kita dah yakin yang menimpakan musibah pada kita itu Zat yang Maha Adil. Coba. Zat yang Maha Adil. Keyakinan kita akan keadilan Allah itu akan meringankan musibah. Karena pasti Dia yang Maha Adil, Dia Maha Adil, Dia Maha Bijaksana, Dia Maha Pemurah. Pasti Ia menyediakan ganjaran yang tidak kecil. Takkan hamba ini tidak mampu bersabar. Kehilangan yang sedikit dan kecil untuk mendapatkan yang lebih besar dan kekal. Dia Maha Adil. Dia telah memilihkan yang terbaik buat. Hanya dengan keyakinan saja musibah-musibah dunia terasa ringan. Terasa ringan. Wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, hamba-Mu memohon sangat ya Allah. Walaupun Engkau Maha berkuasa melakukan apa yang Engkau kendaki, nak timpakan musibah apapun Engkau berkuasa. Tapi kami mohon padamu ya Allah, janganlah Engkau timpakan musibah kepada kami dengan musibah agama. Jangan. Kalau Engkau nak timpakan musibah pun ya Allah, timpakan musibah dunia saja. Musibah sakit, hilang barang, buang kerja, tanah runtuh, banjir, babak penyakit, ya musibah-musibah dunia saja. Jangan sekali-kali Engkau timpakan musibah kepada agama kami ya Allah. Mohon ya Allah. Sebab kalau orang ditimpa musibah dunia, contohnya sakit, contohnya penyakit yang masih contohnya hilang kerja, peluang bagi orang itu untuk mendapatkan peluang bagi orang untuk masuk surga sangat besar. Bila sabar kan masuk surga. Tapi bila musibah yang menimpanya itu musibah agama,
Tidak ada peluang kecuali pasti berdosa. Apa itu musibah agama? Saya telah kita jelaskan dahulu. Orang timpa kemiskinan. Kemiskinan itu musibah dunia. Kemiskinan itu musibah dunia. Ramai orang yang karena tak sabar, tak ridha dengan kemiskinan, lalu dia mencuri. Mencuri itu musibah agama. Wahai kemiskinan, musibah dunia. Kalah dalam pertandingan, itu musibah dunia. Musibah dunia. Gagal mencapai cita-cita, meraih jawatan tertentu, musibah dunia. Gagal mendapatkan kelulusan projek, wah sudah melakukan ketah kerja macam ni, proposal yang cantik, habis sekian ratus ribu, tolak. Musibah, itu musibah dunia. Tak mengapa. Sebab musibah dunia memberi ruang kepada kita untuk bersabar. Dan bila Allah bagi kita kemampuan bersabar, pahala yang Allah sediakan jauh lebih besar daripada yang hilang daripada kita. Tapi bila orang ditimpa musibah dunia, proposalnya ditolak, proyeknya tak dapat. Kemudian dia, macam mana supaya lulus ya? Wow, kalau itu saya kena jumpa dia ke rumahnya. Kalau perlu saya ajak dia jumpa di luar negeri yang jauh. Kami tawarkan ini. Agar dia meluluskan. Mana rasuah. Bila kita melakukan rasuah, agar kita mendapatkan apa yang kita nak, maka kita sudah tertimpa musibah dunia. Dan itu pasti dosa. Pasti dosa. Tapi ketika kita gagal mendapatkan projek, itu baru musibah dunia. Belum tentu kita berdosa. Belum tentu Allah murka. Orang tak dapat projek, orang tak naik jawatan, belum tentu Allah murka. Tapi bila dia kemudian melalui jalan kong kaling, pasti dosa. Kenapa dia lebih rela merelakan dunianya yang jadi merelakan agamanya yang menjadi mangsanya daripada dunianya. Orang kehilangan dunianya hari ini, esok Allah ganti. Rugi tahun ini, tahun depan untung. Sakit hari ini, minggu depan sehat. Susah hari ini, tahun depan senang lenang. Itu dunia. Tetapi kalau agama yang terkorban, hilang hari ini, hilang, tak akan ada gantinya. Dan pasti berdosa. Sebab itu Nabi berdoa, ya Allah, kalaupun engkau nak timpakan musibah pada hamba-Mu ini, ya Allah, walaupun engkau maha berkuasa, kami berharap, ya Allah, janganlah engkau timpakan musibah ke atas agama kami. Agama kami. Inilah contoh wikoyah. Mohon pada Allah agar Allah beri kita rasa takut. Karena dengan rasa takut itu, diri kita terjaga, terpelihara, ada wikoyah terhadap apa yang akan memadorkan kita. Apa yang akan memadorkan biasanya kita? Neraka. Keselamatan. Apakah bentuk wikoyah yang boleh menyelamatkan orang daripada masuk neraka? Imtithalul awamir wa jinabun nawahi. Melakukan suruhan, meninggalkan larangan. Dengan bahasa yang mudah. Bersyukurlah kalau setiap hari kita masih mampu baca Al-Quran. Walaupun mungkin hanya beberapa ayat. Bersyukurlah kalau kita masih mampu berzikir. Bersyukurlah kalau kita masih mampu menjaga sholat. Bersyukurlah kalau kita masih mampu bersedekah walaupun ikut kadar kemampuan. Bersyukurlah kalau kita masih mampu memanfaatkan masa yang Allah berikan kepada kita untuk kebaikan. Mampu tadabbur, mampu mari majlis ilmu, mampu silaturahmi, bersyukur. Bersyukur. Karena itu wikoyah bagi kita. Itu adalah rahmat.
Walaupun mungkin dengan kesibukan kita dalam perkara ini, kita masih mampu sholat, kita masih mampu wirid panjang. Ya. Kita bersyukur. Walaupun mungkin saya itu minta maaf, sekali minta maaf, saya mungkin cakap terus terang, kita sudah tak ada peluang. Seperti orang lain yang masih muda-muda, jalan sana, jalan sini, terbang sana. Allah, saya tak ada. Tak apalah, dulu dah pergi mana siapa lah. Kalau ikut keinginan hati memang inginlah pergi sana macam dulu, terbang sana. Tak apalah. Mereka masih sehat. Kita dah tak sehat. Mereka masih tak apalah. Takkan kita diberikan rahmat yang khosah. Rahmat khosah. Masih iri kepada orang yang hanya diberikan rahmat. Apa? Ini cabaran kita dalam hidup. Jadi mana sebenarnya yang hati kita ni melihatnya yang mana yang lebih penting bagi kita? Itu mustahak. Karena bila kita tidak berfikir seperti itu, ya masa yang Allah berikan pada kita mungkin tidak atau kurang berkualiti. Dan itu kerugian yang tidak mungkin dapat kita ganti. Ya. Karena kita tidak akan lagi ada peluang kali yang kedua. Baik. Firman Allah Subhanahu wa taala, kan lihat dalam notanya. Surah Ghafir ayat yang ke-9. Inilah dalilnya. Surah Ghafir atau surah Al-Mu'min. Ya. Al-Mu'min atau Ghafir. Ini dalil rahmat al-wiqayah minas sayyi'at. Dan ini adalah rangkaian sebenarnya jemaah surah Ghafir ayat 9 ini merupakan rangkaian doa malaikat penjaga aras buat manusia yang terpilih. Jadi ringkas kata inilah Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat yang kemudian oleh Allah diberikan tugas-tugas khas. Malaikat ini oleh Allah diberikan tugas-tugas khas. Masing-masing ada tugas-tugasnya. Nah, sebagian malaikat yang Allah cipta itu ditugaskan oleh Allah, kerjanya hanya apa? Memuji Allah, bertasbih, berdoa. Malaikat yang ada di pemikul aras dan yang ada sekeliling aras. Jumlahnya wallahu alam. Ini roh. Mereka mohon apa? Mereka mohon pada Allah rahmat khosoh. Bukan rahmat amah. Rahmat khosoh. Karena malaikat mungkin tahulah rahmat am khosoh ini sangat besar bagi mereka. Apakah doa malaikat itu? Kalau jamaah boleh buka surah Ghafir ya. Situ lebih lengkap. Sebenarnya bermula pada ayat yang ke-7 ya. 7, 8, 9. Saya bacakan secara ringkas apa? Ini istilahnya secara ringkas. Alladzina yahmiluna al-arsha, dan para malaikat yang Allah tugaskan untuk memikul arsy. Dalam ayat yang lain semuanya ada 8 malaikat pemikul arsy. Arsy itu makhluk Allah yang terbesar. Dijaga oleh 8 orang malaikat. Mana seberapa dahsyatnya malaikat, seberapa kuat malaikat yang dicipta oleh Allah ini. Karena makhluk Allah yang terbesar aras itu dijaga oleh 8. Allahu Akbar. Malaikat pemikul aras, waman haulahu, dan malaikat yang ada di sekeliling aras, jumlahnya Allah yang Maha mengetahui. Apa kerja dia? 1. Yusabbihuna bihamdi rabbihim. Mereka sedang bertasbih, bertahmid, menyucikan muji Allah. 2, wa yu'minuna bih. Mereka ini beriman kepada Allah. Itu tugas mereka. Yang 3, selepas bertasbih, bertahmid, beriman, wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Tengok. Memohonkan pengampunan kepada Allah bagi dosa-dosa orang-orang yang beriman. Jadi ada 3 yang dilihat oleh malaikat penjaga aras dan sekeliling aras. 1, bertasbih, bertahmid, muji Allah.
Dua, beriman kepada Allah. Ketiga ini, memohon keampunan. Bukan bagi diri mereka. Mereka tak punya dosa. Tapi mohon ampun bagi manusia. Tak semua manusia layak dapat kemakbulan doa malaikat. Hanya orang tertentu saja. Sebab ini rahmatun khasah. Malaikat memang menawarkan. Tapi hanya orang tertentu yang nak. Orang yang beriman di situ ya. Apa bunyi doa malaikat? Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Wahai Tuhan kami, Engkau maha meliputi segala sesuatu, rahmatmu dan juga ilmumu. Masih puji pujian kepada Allah. Faghfir lilladina tabu. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa orang-orang yang bertaubat. Itu satu syaratnya. Jika kita mau mendapatkan kemakbulan doa malaikat penjaga aras dan yang ada siling aras, yang merupakan rahmatun khosah, yang merupakan satu wiqayah minas sayyiat. Satu, kita mesti menjadi golongan orang yang bertaubat. Taibin. Kita diiktiraf Allah sebagai hambanya yang bertaubat istiqomah. Kedua, wattaba'u sabilak. Dan juga orang-orang yang mengikuti jalanmu. Mengikuti jalanmu. Taubat, kemudian ikut jalan Allah. Tak lagi menyeleweng, tak lagi berencong. Asalnya ikut highway, tersesat masuk highway balik. So ada tiga lah. Syaratnya mesti beriman, bertaubat, dan kemudian ikut jalan Allah. Orang inilah yang layak akan mendapat kemakbulan doa malaikat penjaga aras dan siling aras. Dan siling aras. Rahmatun khosok. Apalagi doa mereka di samping memohon keampunan. Waqihim adzabal jahim. Ya Allah, beri mereka wiqayah, lindungi mereka, pelihara mereka daripada azab jahim. Ini wiqayah. Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim innaka antal azizul hakim. Ya Allah, Tuhan kami, masukkan mereka orang-orang ini ya Allah ke dalam surga adnin yang Engkau janjikan. Tapi jangan mereka saja ya Allah Engkau masukkan dalam surga. Masukkan mereka dan pertemukan mereka dengan tok nenek moyang mereka yang soleh. Pasangan hidup mereka yang layak, yang soleh sama masuk surga. Duriat mereka yang soleh. Maknanya izinkan mereka ini ya Allah disuruh nanti mengadakan reunion akbar. Allahu Akbar, doa malaikat. Ayat 9. Waqihimus sayyiat. Ya Allah, beri dia wiqayah daripada sayyiat. Beri dia wiqayah di sayyiat. Apa saja keburukan, sesuatu yang tak nikmat, bermula pada alam barzah, hinggalah masuk surga. Tolong ya Allah, hindari orang ini. Jangan timpan pada mereka kesusahan sikit pun dalam perjalanan mereka menuju surgamu dan berjumpa denganmu. Waqihimus sayyiat. Wa man taqis sayyiat yauma'id faqad rahimtah. Karena siapa yang engkau telah jaga, telah beri wiqayah di sayyiat, sungguh engkau telah rahimtahu. Engkau telah memberi rahmat akannya. Rahmat kosong. Tengok, tak bertuah macam mana. Malaikat penjaga aras. Yang berdoa malaikat penjaga aras. Dan malaikat yang ada di sekeliling aras. Tempatnya di aras. Mereka ini makhluk-makhluk yang suci. Mereka berdoa untuk diri mereka. Mereka berdoa untuk kita. Tentu yang dipohonkan oleh malaikat atas bidang itu yang paling besar. Tetapi jika kita ingin layak mendapat kemakbulan doa malaikat dan pasti Allah kabulkan, kita mesti memenuhi syarat. Syaratnya yakni 3. 1, beriman. 2, istiqomah dalam bertaubat.
Dan ketiganya ikut jalan Allah. Jangan menyeleweng lagi. Kalau salah pun pastikan salah itu hanya sekali, bukan berulang kali. Allah Subhanahu wa ta'ala pohonkan kepada kita tiga. Apa dia? Ampun dosa kita. Kedua, pelihara mereka daripada azab, daripada keburukan. Ketiga, masukkan surga. Semua serba tiga. Malaikat melakukan tiga perkara. Iman, tasbih, tahmid, memohon buat kita. Tiga dengan malaikat. Yang dipohon oleh malaikat, tiga. Keampunan dosa, selamat daripada neraka, masuk surga. Syarat yang perlu kita penuhi pun ada tiga. Iman, taubat, dan ikut jalan Allah. Inilah rahmat terbesar yang Allah tawarkan pada siapa saja. Orang yang mendapatkannya, orang yang sangat bertuah. Paling bertuah. Dan bila kita termasuk orang seperti ini, walaupun mungkin sedikit baru masuk-masuk, sudah kita akan menutup mata, kita akan bertelinga kepada rahmat-rahmat yang amah yang Allah berikan pada orang lain. Karena kita pun dapat rahmat amah. Ya, akhirnya tak iri pada itu, tak dengki pada itu, tak tergiur pada itu, tak silau pada itu. Itulah orang yang bertuah. Orang yang dirahmati oleh Allah. Ya mas sekalian, mudah-mudahanlah penjelasan ini menambahkan kefahaman saya khasnya yang menyampaikan. Alhamdulillah, kalau ia dapat dikongsi bersama yang benar daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang silap kelemahan saya sendiri, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala ampunkan segala kesalahan kita dan sentiasa dilimpahkan rahmat khasah kepada kita semua. Mari kita dengan bacaan tasbih kifarah dan surah wal asri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.